Bismillahirrahmanirrahim. Ila anqala rahimahullahu ta'ala wa amma amanil maghfirah wa dukhulil jannah min ghairi sa'yin lidhalik bi fi'lil ma'murat wal musara'ah fil khairat ma'a tarkil mahzurat wa mujanabatis sayyiat bahwa humkun wa gururun wa muwalatun lisyaitan. Adapun orang yang mengharapkan dapat ampunan Allah, orang yang mengharapkan masuk surga, tapi di samping harapannya itu dia tidak ada usaha untuk melakukan hal itu. Dia tidak berusaha. Usahanya dengan apa? Dia tidak mengerjakan apa yang diperintahkan. Dia tidak bersegera untuk melakukan kebaikan. Dan dia selalu mengerjakan hal-hal yang dimurkai oleh Allah, dan dia tidak menjauhi yang di keburukan-keburukan. Yang seperti itu, orang yang mengharapkan maghfirah tanpa ada usaha, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, maka orang yang seperti itu dianggap orang yang tertipu, orang yang jahil, yang bodoh, orang yang bergaul dengan syaitan. La'anahullah, setan yang telah Allah laknat, biqabuli tazwirihi wa talbisihi wa tarwijihi lisyarri fi mu'aridil khair. Dia orang yang tertipu dengan tunduk pada tipu daya setan, dan dia berhasil orang itu dikelabui, talbis, dikelabui oleh setan. Dia memperlihatkan keburukan itu menjadi kebaikan, padahal buruk seolah-olah itu baik karena tertipu dengan syaitan. Qala Allah Ta'ala, wa may yattakhidhish syaitana waliyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum asyaitanu illa ghurura. Barang siapa yang menjadikan setan, firman Allah, sebagai penolongnya, sebagai pembantunya, sebagai pelindungnya selain Allah, maka orang itu adalah sungguh dia telah rugi serugi-ruginya, rugi yang nyata. Setan itu menjanjikan kepada mereka, kemudian membuat mereka berangan-angan, dan tidaklah janji setan itu melainkan adalah tipu daya belaka. Faman zanna annahu yudhnibu thumma la yatubu ila Allah taubatan sahihatan wa annahu ta'ala yaghfiru lahu wa kadzalika yatakasalu anit ta'at wa yatashaghalu anha bi umurid dunya wa yatawahhamu ma'a dzalik anna Allah Ta'ala yukrimuhu wa yarfa'uhu fi darajatil jannah ma'al muhsinin wa huwal mutamannil maghrur al-ajiz al-ahmaq. Barang siapa yang menyangka, barang siapa yang mengira ketika dia berdosa, kemudian dia tidak bertaubat kepada Allah dengan taubat yang benar, dia mengira bahwa Allah mengampuni dia tanpa dia bertaubat, beserta dia juga malas untuk melakukan ketaatan dan sibuk dengan perkara-perkara dunia, dan menyangka bahwa Allah dengan perbuatannya yang seperti itu, Allah memuliakan dia, mengangkat derajatnya di surga bersama orang-orang yang baik. Maka orang yang seperti itu, yang menyangka seperti itu, dia dosa tapi tidak tobat, tapi dia menyangka Allah mengampuni dia, dimuliakan oleh Allah, orang yang seperti itu adalah orang yang harapannya tertipu, yang bodoh. Itu kata beliau. Wa dzalika li anna Allah Ta'ala yaqulu wa qawluhu al-haq. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dan firman Allah itu pasti benar. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Liyajziyal ladzina asa'u bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Bagi Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, agar Allah akan membalas orang-orang yang berbuat buruk itu dengan
apa yang mereka perbuat. Allah juga akan membalas orang-orang yang berbuat baik itu dengan kebaikan. Baik dibalas baik, buruk dibalas buruk. ثم وصف الله الذين أحسنوا بقوله تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. Allah juga mensifati orang-orang yang berbuat baik dalam firman-Nya, orang-orang yang menjauhi dosa-dosa dan keburukan-keburukan yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu itu maha luas ampunannya. Wallamamu huwas saghair minadz-dzunub allati la yakadul abdu yakhlu minha. Apa yang dimaksud dengan lamama di ayat itu adalah dosa-dosa kecil yang hampir-hampir seorang hamba itu tidak bisa terlepas dari yang namanya dosa kecil. Wa qala ta'ala am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus shalihat kal mufsidin fil ardi am naj'alul muttaqin kal fujjar. Allah kemudian juga berfirman, patutkah kami menjadikan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, kami setarakan dia dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi? Atau ya, patutkah kita jadikan orang-orang yang bertakwa itu kita setarakan dengan orang-orang yang berbuat maksiat? Nah, kan tidak patut seperti itu. Yang maksiat dibalas dengan maksiatnya, yang berbuat baik dibalas dengan kebaikannya. Ai la naj'aluhum sawa'an indana la fid dunya wa la fil akhirah. Artinya kami tidak menjadikan mereka sama di sisi kami. Tidak juga sama di dunia, tidak juga sama di akhirat. Berbeda tingkatan mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, am hasibal ladzina jtarahus sayyi'at an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sawa'am mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Allah juga sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, apakah orang-orang yang menyangka mereka yang berbuat buruk itu kami setarakan mereka dengan orang-orang yang beriman dan mengamalkan amal soleh? Apakah mereka menyangka seperti itu? Yaitu setara sama antara kehidupan dan kematian mereka, apakah sama? Tidak sama. Amat buruklah apa yang mereka sangka itu, yang mereka hukumi itu. Fa'abtala husbanahum wa tawahhamahum wa dhamma hukmahum bidzalik a'ni dhannahum at-taswiyah bainahum wa bain ahli al-ihsan inda rabbihim. Allah kemudian membatalkan prasangka, angan-angan, impian mereka dan mencela mencela prasangka mereka itu. Ya, mencela prasangka mereka itu yang mana mereka berprasangka disamakan antara orang bagus dan orang yang tidak bagus, tentu berbeda. Kemudian waqad wassafa Allahu malaikatahu wa anbiya'ahu alaihi salam wa ibadahul mu'minin fi kitabihi bil a'mali salihah wa bil mulazamati laha wal musara'ati fiha ma'al khawf wal khasyah wal ishfaq wal wajal. Faqala ta'ala fil malaika bal ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi mushfiqun. Allah juga mensifatkan para malaikat dan para anbiya dan para orang-orang yang beriman di dalam kitabnya, di dalam Al-Quran, dengan sifat bahwa mereka itu orang-orang yang beramal soleh. Bahwa mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa mulazamah, tekun dalam melakukan amal soleh.
bersegera dalam melakukan amal soleh, bersama dengan itu tetap mereka ada rasa takut kepada Allah, ada rasa apa? Ada rasa cemas, khawatir, gemetar. Nah itu. Allah berfirman tentang malaikat. Mereka itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Mereka tidak mendahului perkataan dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya Allah. Dan kemudian Allah mengetahui segala apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan kemudian mereka tidak bisa memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridai Allah, dan mereka itu selalu berhati-hati karena takut kepadanya. Wa qala ta'ala fil anbiya ulaika alladziina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu in 'adzaba rabbika kana mahdhura. Wa qala aidan fihim innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Allah berfirman mensifati tentang para anbiya itu. Apa firman Allah? Mereka itulah orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Siapa di antara mereka yang paling dekat kepada Allah dan mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya? Sesungguhnya azab Tuhanmu adalah suatu yang harus ditakuti. Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang yusari'una fil khairat, bersegera berbuat baik, kemudian mereka juga berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Wa qala ta'ala fil mu'minin, Allah mensifati orang-orang yang beriman dalam firman-Nya, wa laqad atayna Musa wa Harun al-furqan wa diya'an wa dzikran lil muttaqin alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa hum minas sa'ati mushfiqun. Wa qala aidan fihim innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun wal ladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun wal ladzina hum bi rabbihim la yusyrikun والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Allah berfirman mensifati orang-orang yang beriman itu. Sesungguhnya kami memberikan Musa dan Harun Furqan, dan juga kami berikan dia Taurat, Furqan maksudnya kitabnya, dan penerang serta pengajaran bagi semua orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang takut akan azab Tuhan mereka, sedang mereka tidak melihatnya dan mereka merasa takut akan tibanya hari kiamat itu. Allah juga berfirman di dalam ayat yang lain, sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan azab Tuhan mereka dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Tuhan mereka dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Tuhan mereka sesuatu apapun dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut karena mereka takut bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Mereka itu bersegera untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya.
Walamma sa'alat Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qaulihi ta'ala walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun. Tatkala Aisyah pernah nanya kepada Rasul tentang firman Allah yang berbunyi walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut. Ahuwa annar rajul ahuwa annar rajula yuzni wa yasriqu thumma yakhafu qala la bal huwa ar-rajul yusalli wa yasumu wa yatasaddaqu wa yakhafu alla yaqbala minhu al-hadits. Aisyah bertanya, apakah orang yang mereka memberikan yang difirmankan adalah orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, apakah itu laki-laki atau seseorang yang berzina kemudian mencuri kemudian dia jadi takut? Nabi menjawab tidak. Dia laki-laki yang sholat, puasa, bersedekah, dan dia takut, khawatir dia kalau amalannya tidak diterima. Itu yang dimaksud dalam ayat itu, al-hadits. Kemudian masih panjang nih ya. Walamma wasafallahu ba'da a'da'ihi wasafahum bil ghurur wat tamanni faqala an wahidin minhum wa la irruditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Tatkala Allah mensifati sebagian musuh-musuhnya, Allah mensifati mereka dengan gurur, tertipu, dan angan-angan yang tertipu. Allah mensifati mereka apa? Firman Allah, seandainya apa bilangnya, dan sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun itu. Yakni min jannatihi allati a'jabu biha wa nasiya ni'matallah alaihi fiha wa takabbara biha wa iftakhara ala man huwa khairu minhu min ibadillah. Fanzur dzalika fi jumlati qissatihi allati hakaha Allah anhu wa 'anil 'abdi shalih fi qawlihi wa darib lahum mathal rajulaini ja'alna li ahdihima jannataini min a'nabi wa hafafnahuma bi nakhli wa ja'alna bainahuma zar'a. Yakni artinya lebih baik dari kebun-kebunnya yang ia senangi dan ia lalai dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepadanya. Ya, kemudian takabbara, merasa sombong dengan kebun itu di hadapan para hamba Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik darinya. Coba perhatikan, kemudian beliau bilang, lihatlah ayat ini dalam rangkuman cerita yang Allah kisahkan dan mengenai hamba yang soleh dalam firman-Nya. Wa darib lahum mathal rajulaini ja'alna li ahdihima jannataini min a'nabi wa hafafnahuma binakhli wa ja'alna bainahuma zar'a. Dan berikanlah kepada sebuah perumpamaan dua orang laki-laki, kami jadikan bagi seorang di antara keduanya yang kafir dua buah kebun anggur dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma dan di antara kedua itu kami buatkan ladang. Quran surah Al-Kahfi. Wa qala ta'ala an akhar minal a'da'il maghrurin. Banyak. Hanya sedikit ya. Wa qala ta'ala an akhar minhum, mana dia? Ini ya. Allah juga berfirman tentang yang lain daripada musuh-musuhnya yang magrur, tertipu.
la'utayanna malan wa walada, yakni fil akhirah, wa kadzabahu Allah wa tawa'adahu bil adab wa inzaluhu bihi. Allah menerangkan musuhnya yang tertipu juga dengan berfirman, pasti aku akan diberi harta dan anak, yaitu nanti di akhirat. Allah menyanggahnya dan mengancamnya dengan siksaan. Wa qala ta'ala an akhar minhum wa la irji'tu ila rabbi inna li indahu lal husna. Dalam ayat lain Allah juga berfirman tentang mereka, dan jika aku dikembalikan kepada Tuhanku, maka sesungguhnya aku akan memperoleh kebaikan pada sisinya. Fanzur al-an rahimakallah bi ayyi syai'in wasafallahu ahbabahu wa awliya'ahu wa bughda'ahu wa a'da'ahu, fa bi ayyil fariqain iqtadaita wa tashabbahta kunta ma'ahu, fa inna man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum kama warada. Sekarang lihatlah wahai hamba Allah, dengan bagaimana perbedaan Allah sifatkan antara dua sifat. Allah sifatkan kekasih ke kekasihnya, auliyanya, dan musuh-musuhnya tadi yang di atas. Yang mana engkau mau ikuti? Yang mana engkau ingin serupai? Kamu mau ikuti serupai yang mana? Kalau kamu ikuti serupai yang itu, misalnya, kamu akan sama dengan mereka. Karena sesungguhnya orang yang menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Sebagaimana ada riwayat yang menjelaskan hal itu. وقد تبين لك عن ملائكة الله وأنبيائه وعباده الصالحين أنهم كانوا يسارعون في الخيرات وأنهم ملازمين لصالح العمل ومجانبين للسيئات والزلل مع الخوف من الله والوجل، وأن الأعداء كانوا على الضد من ذلك، على العصيان وترك الإحسان مع الغرور والأمن من مكر الله وتمني على الله، فاختر لنفسك صحبة خير الفريقين وتشبه بهم في الأعمال والأوصاف تكن معهم إن شاء الله. Kemudian sekarang sudah jelas, kata Imam Al-Haddad, jelas bagimu tentang malaikat Allah, anbiya, para nabinya, hamba-hambanya yang soleh. Sudah jelas bahwa mereka itu adalah orang-orang yang bersegera melakukan kebaikan dan senantiasa melakukan kebaikan, memperbagus amal mereka, menjauhi yang buruk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka dengan keadaan seperti itu masih pun takut kepada Allah, masih gemetar kepada Allah. Sedangkan orang-orang yang menjadi musuh Allah, mereka berlawanan dengan sifat yang telah disebutkan sebagaimana sifatnya orang yang soleh, para anbiya, wali-wali Allah. Mereka orang-orang yang memusuhi Allah, menjadi musuh Allah itu selalu mengerjakan isyan, dosa, meninggalkan kebaikan, bersamaan mereka juga tertipu. Mereka mengharapkan aman daripada murka Allah, makar Allah, mereka mengharapkan kepada Allah aman. Nah, sekarang kata beliau, pilihlah yang mana kamu mau berteman di antara dua golongan tadi, dan serupailah mereka di amal-amalan mereka dan sifat-sifat mereka. Kamu mau pilih yang mana? Tentu kita akan memilih orang-orang yang soleh itu. Insya Allah kamu akan bersama dengan mereka apabila kamu mengikuti amal sifat-sifat mereka itu. Wa'alam, sampai sini dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab.